Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dan di video kali ini saya akan coba update progres kunjungan ke toko dalam rangka konfirmasi faktur sebagai admin piutang. Jadi seperti yang sudah saya rencanakan di video sebelumnya terkait kunjungan saya ke toko, saya tuh punya target untuk mengunjungi 100 toko setiap bulannya gitu ya. Bukan tanpa alasan. Hal itu disebabkan gara-gara saya ketinggalan satu semester gitu di saat depo lain udah ada yang 100 toko, ada yang udah hampir 200 toko gitu, karena tiap bulannya konsisten 30 toko dari Januari 2025. Sedangkan saya baru diberitahu sama atasan saya tuh bulan Juli ini gitu ya, kemarin tanggal 10-an. Jadi saya tuh kan sekarang usianya 28 menuju 29 ya teman-teman. Nah, saya kan selama ini gila kerja gitu ya, kayak seru aja ngulik-ngulik gitu ya teman-teman. Bahkan saya tuh lebih suka kerja dibandingkan bersama keluarga gitu. Ada sih masa-masa dimana ingin bersama keluarga, tapi kayak kalau stres, kalau apa tuh larinya ke kerjaan, kayak healingnya apa-apa di tempat kerja gitu. Nah, karena kalau gini terus istri saya juga kasihan ya, jadi kayak saya tuh lebih cinta ke kerjaan dibandingkan dengan pasangan. Makanya saya ingin men-cut off kebiasaan gila kerja ini pas saya nanti usia 31. Jadi sekarang abisin sampai 30, dan di usia 31 saya harus lebih banyak bersama keluarga. Apalagi kalau misalkan nanti saya udah punya anak di usia 31, ya saya tentunya harus lebih banyak bersama keluarga yang utama gitu ya, bukan pekerjaan. Makanya saya tuh karena selama hidup belum pernah ada pencapaian apapun, belum pernah dapat penghargaan, belum pernah ikut kompetisi apapun kemudian menang. Jadi saya ingin membuat pencapaian untuk diri saya sendiri gitu ya, dengan tolak ukur yang saya buat. Dalam hal ini adalah pencapaian di dunia kerja. Nah, saya tuh ingin membuat hal-hal yang sedikit luar biasa gitu ya di dunia kerja, yang mungkin orang susah untuk mencapai itu. Jadi saya ingin membuat rekor-rekor gila di bidang kerjaan saya. Salah satunya yang sekarang saya tuju adalah saya ingin mengunjungi toko sebanyak 100 toko per bulan. Jadi kan selain untuk mengejar ketertinggalan satu semester itu, saya juga ingin membuat rekor gitu, menjadi admin yang paling banyak kunjungan tokonya dalam satu bulan. Saya yakin saya mudah untuk meraih rekor itu ya, karena nggak ada pembandingnya. Karena apa? Karena teman-teman, dalam proses ini tuh nggak ada insentif apapun, nggak ada benefit apapun gitu ya yang akan saya dapat selain capek gitu. Jadi kan gini teman-teman, mungkin kalau orang yang waras, mereka hanya akan bekerja sesuai yang diminta gitu. Jadi kan sebulan itu targetnya minimal 20 toko. Ya udah, mereka tuh apalagi yang mulai dari Januari, mereka tuh tenang aja, 20 toko, lebihin dikit 30 toko, ada yang lumayan banyak Cianjur 40 toko. Udah, mereka tuh gitu aja. Nggak ada effort yang benar-benar kayak ambisius untuk cari toko sebanyak-banyaknya, karena memang dampak untuk insentif, dampak untuk benefit ke kitanya, misalkan nambah penghasilan, itu hampir gak ada gitu. Makanya saya yakin saya bisa, karena motivasi saya bukan uang, bukan juga jenjang karir atau cari muka, nggak ada sama sekali. Motivasi saya senang aja gitu membuat rekor untuk diri sendiri. Makanya saya pasti bisa, karena yang lain pasti gak mau, karena rugi. Salah satu contohnya ya teman-teman, kemarin di bulan Juli itu untuk saya mendapatkan 86 toko itu perjuangannya luar biasa ya teman-teman. Yang membuat pertama kali saya down itu ya tentunya karena saya baru di admin piutang ini. Jadi saya tuh belum tahu alamat atau titik lokasi toko-toko gitu. Sehingga untuk mencari 5 toko aja tuh butuh 2-3 jam ya, karena satu tokonya misalkan untuk ketemu tuh bisa 1 jam. Meskipun ada titik koordinat yang bisa ditelusuri, tapi saya tuh termasuk orang yang lumayan buta map ya. Meskipun saya laki-laki, tapi saya kayak perempuan tuh dalam hal membaca map cukup jelek gitu ya teman, nggak jago baca map. Sehingga terkadang saya baca map meskipun ngikutin map tapi salah terus, mungkin karena salah belokan atau salah baca map. Atau terkadang titik koordinatnya itu juga ada yang akurat beberapa, tapi kebanyakan akurat, tapi sayangnya yang nggak bisa ngebaca gitu. Jadi pas ngikutin salah terus. Saya ini kan orangnya tuh kayak pemalu ya teman-teman. Jadi kayak gak enakan mau nanya ke orang di jalan, misalkan mau nanyain tempat ini tuh kayak takut ganggu. Makanya saya ngandelin diri saya sendiri. Nah, itu yang membuat pencarian toko tuh lama. Dulu saya ingat pas pertama kali di bulan April ya, untuk dapat 5 toko itu saya setengah hari ya teman-teman. Jadi dari abis duhur sampai maghrib cuma dapat 5 toko. Gara-gara apa? Gara-gara ya itu nyari tokonya tuh lama, karena saya gak pinter baca map. Dari 86 toko yang saya kunjungi, mungkin 20 tokonya toko yang udah saya tahu karena di bulan April sama Mei-nya udah pernah saya kunjungi. Nah, sisanya itu adalah saya nyari toko baru lagi. Jadi saya harus nyari-nyari alamatnya. Kemudian tantangan yang kedua itu di jalanannya ya teman-teman. Kemarin itu saya sempat bad mood gitu ya, sempat kayak ngapain sih, udah aja lah, capek-capek gini. Gara-gara saya tuh kaca motor saya pecah. Gara-gara mobil di depannya kan kayak ada polisi.
ada motor mungkin yang mau diberhentiin mendadak ya, lagi jalan diberhentiin mendadak, otomatis si mobil yang di depan saya juga ngerem mendadak, dan ya karena lagi jalan gitu ya, nggak tahu di depannya diberhentiin mendadak, akhirnya saya pun nabrak mobil, cerak. Tapi untungnya mobilnya nggak kenapa-kenapa, dan cuma kaca motor saya sama bodi depannya yang retak, kaca motornya pecah. Dan karena kebetulan saya lagi nggak bawa STNK, KTP dan sebagainya, akhirnya saya nggak mau cari masalah karena di depan ada polisi, ya udah saya kabur aja gitu ya. Kenapa saya kabur ya? Karena menurut saya dalam hal ini yang dirugikan saya, karena untuk mobil sendiri itu mungkin baret dikit dan nggak ada yang pecah, yang justru harusnya yang menuntut itu saya ke orang yang punya mobilnya, gara-gara motor saya rusak gitu. Dan kejadian itu di hari itu ya teman-teman cukup membuat saya bad mood juga gitu. Aduh saya harus keluar uang lagi nih. Sedangkan kan meskipun saya sedang menjalankan pekerjaan, itu sama sekali bukan tanggung jawab kantor gitu ya. Jadi bukan tanggung jawab perusahaan. Perusahaan itu hanya menanggung bensin kita gitu ya. Jadi bensin selama perjalanan kita itu di handle atau ditanggung sama perusahaan. Di luar itu kayak makan dan sebagainya, itu tanggung jawab kita sendiri. Makanya saya yakin saya bisa untuk mencapai 100 toko dan mungkin gak akan ada yang menandingi, karena orang gak mau dengan resikonya itu gitu ya, resiko yang harus tanggung sendiri itu dan gak ada benefit apapun. Waktu itu motor saya nabrak mobil itu saya baru ngunjungin 2 toko siang-siang, kemudian mental saya lumayan drop, bad mood juga gitu, aduh. Tapi saya tetap paksain gitu, karena saya ingat saya bulan ini harus nyampe di atas 50 toko gitu, biar tercipta rekor yang keren. Tapi saya paksain meskipun kayak ngeganjel aja gitu, kayak aduh gimana ini. Saya bilang ke istri saya juga ya gimana lagi, ya udah tetap jalan. Meskipun alhamdulillah waktu itu saya sampai maghrib gitu kalau nggak salah. Alhamdulillah saya dapat 10 toko gitu. Jadi setelah saya mental down itu, setelah bad mood itu, saya masih bisa melanjutkan ke 8 toko selanjutnya, alhamdulillah. Kemudian di minggu selanjutnya saya kembali lagi kunjungan ke toko gitu ya, tentunya ke lokasi yang berbeda. Dan waktu itu yang saya kunjungi adalah pasar di Sukabumi ya, salah satu pasar di Sukabumi. Dan di tempat itu juga sama, saya tuh baru ngunjungin 2 toko. Kemudian pas saya mau ngambil kunci motornya tiba-tiba nggak ada. Dan gara-gara hal itu saya lumayan ada kurang lebih 1 jam saya nyari kunci gitu ya. Karena memang kunci serepnya tuh motor saya tuh udah hilang. Jadi itu adalah harapan satu-satunya, kunci tersebut. Ya harapan selanjutnya ya cara gampangnya adalah kita ganti kuncinya gitu. Dibobok motornya, ganti kuncinya, tapi kan itu mahal dan aduh berapa uang gitu ya, minimal 300.000 wajib keluar gitu ya untuk ganti kontak baru. Nah karena saya gak mau itu, akhirnya saya di situ juga konsentrasi saya buyar, yang awalnya mau nyari toko jadi nyari kunci, dan jadi bad mood juga di situ. Ya udahlah, yang penting sekarang nyari kunci, urusan nyari toko konfirmasi faktur saya abaikan aja. Dan alhamdulillah karena feeling saya waktu itu kayaknya saya tadi kan berhenti lama tuh di salah satu tempat, di toko ketiga lebih tepatnya. Makanya saya tuh waktu itu yakin bahwasanya hilangnya di situ. Makanya saya bolak-balik ke situ, dan saya di putaran ketiga gitu. Jadi saya udah muter-muter di toko di pasar itu udah 2-3 kali, dan di putaran ketiga itu saya kayak pasrah, tapi diam. Di saat saya udah kayak nyerah, datang tukang parkir nanya gitu, lagi nyari apa, kata dia. Saya jawab lagi nyari kunci motor. Oh kunci motor ada di sana. Wah di situ saya lega gitu, pas saya cek memang benar itu adalah kunci motor saya. Dan di situ saya benar-benar mengucapkan terima kasih itu, karena merasa sangat-sangat terbantu gitu ya teman-teman. Dan saya di situ merasa lega gitu. Jadi kejadiannya beda ya. Kalau tadi pas abis nabrak mobil tuh bad mood lumayan lama, tapi pas kejadian yang ini yang kunci motor hilang, karena kunci motornya ketemu, jadi mood booster lagi gitu. Tapi tantangannya adalah waktu itu udah jam 4 sore ya teman-teman. Jadi toko-toko yang mau dituju pun, apalagi di pasar, itu kebanyakan udah serentak tutup. Hanya 1-2 mungkin yang enggak, itu pun yang mereka stay di sana gitu ya. Kalau yang tokonya ruko-ruko udah pada tutup semua. Tantangan selanjutnya adalah ya saya harus ngebut biar sampai ke toko selanjutnya. Akhirnya karena di pasar itu sebetulnya banyak toko yang ingin saya kunjungi, tapi karena udah pada tutup, akhirnya saya memutuskan untuk yang di luar pasar. Dan di situ saya juga ngebut sebisa saya karena ngejar waktu, takut keburu maghrib jam 4 baru dapat 3 toko ya. Saya di situ ngebut-ngebutan gitu ya. Dan alhamdulillah di hari itu saya dapat 10 toko atau 11 toko gitu, saya lupa juga. Alhamdulillah saya bisa melewati tantangan itu ya teman-teman. Mungkin karena tekad yang kuat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika saya lagi bad mood habis nabrak mobil itu ya, saya tuh di situ kayak ya udahlah, paling dapat berapa toko, 5 toko udah aja pulang gitu, karena udah nggak enak hati. Tiba-tiba ada rekan satu alma mater saya
yang kita tuh nggak terlalu kenal dan juga udah berapa tahun nggak ketemu. Tiba-tiba dia tanpa sepengetahuan saya dari belakang nyamperin gitu ya. Jadi satu lagi berhenti di satu toko, lagi motoin ngedata tokonya. Tiba-tiba datang nyapa, kamu ngapain di sini? Kata dia. Saya jawab, saya lagi ini ke toko-toko. Jadi sales juga. Saya bilang bukan, ini cuma ngecek faktur. Oh, ngecek faktur. Percakapan basa-basi sebagai seorang yang satu alma mater tapi nggak terlalu akrab, udah lama nggak ketemu tapi biasa sering tanya, oh gimana sekarang, gitulah. Entah kenapa setelah pertemuan itu saya ngerasa hati saya yang awalnya nggak enak habis nabrak mobil itu tiba-tiba jadi good mood lagi, mood saya jadi membaik dan dari situ saya semangat lagi, dan itulah yang menyebabkan saya bisa mencapai 10 toko di hari itu gitu. Ada rintangan tapi juga ada keajaiban juga di situ ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi motivasi saya bukan uang, bukan jenjang karir. Ya kalau misalkan gara-gara pencapaian ini saya dilirik, alhamdulillah saya juga pengen ya. Tapi sejauh ini kayaknya untuk dilirik atau dinotis itu gak jauh banget ya kayaknya. Kecil kemungkinan. Jadi saya nggak berharap apa-apa. Saya cuma berharap saya bisa membuat rekor yang nanti ketika ada pengganti saya atau mungkin dibandingkan dengan tempat yang lain punya rekor tersendiri yang sulit untuk dicapai orang gitu. Meskipun rekor ini cuma kebanggaan bagi diri saya sendiri dan saya nggak dapat benefit apapun baik secara insentif ataupun jenjang karir ataupun kenaikan gaji, mungkin saya nggak dapat apa-apa, tapi ini murni untuk kebanggaan diri saya pribadi. Jadi ya nanti kalau misalkan saya punya anak tuh minimal saya ada cerita, wah dulu mah bapak pasti di admin sebulan tuh bisa ngunjungi 100 toko gitu. Jadi ada bangga-bangganya gitu ya, karena memang selama saya hidup saya belum pernah ada pencapaian apapun. Oke, barangkali itu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Ini sharing sebetulnya nggak penting sama sekali ya bagi orang lain, tapi bagi saya penting. Tujuan saya sih merekam atau merecord pembicaraan saya ini ya, saya buat flashback aja nanti kalau misalkan saya insya Allah usianya udah 40 misalkan ya, mudah-mudahan sampai umur panjang 40, 50 dan video ini masih ada di YouTube, saya bisa nostalgia aja, karena nostalgia itu biasa menyenangkan. Oh dulu saya pernah ngelakuin hal ini, oh dulu saya tuh pas admin gini gitu. Sebagaimana sekarang saya sudah beralih dari admin gudang ke admin piutang, jadi kayak nostalgia, oh dulu saya pas jadi admin gudang tuh kayak gini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.